Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, Bu Yurni akan membahas materi pola bilangan untuk kelas 8 SMP. Nah, video ini part satunya ya, mengenal pola bilangan. So, siapkan alat tulis kalian, langsung saja mari kita mulai. Pertama, Bu Yurni akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan umum. Yang keempat, menentukan suku pada pola bilangan khusus seperti pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama. Apa itu pola bilangan? Kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Beberapa contoh pola bilangan di matematika. Yang pertama, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Untuk poin 1-4, kita golongkan ke dalam bilangan umum. Untuk 5 dan 9 itu termasuk bilangan khusus ya. Tapi kalau pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri akan Ibu bahas di video selanjutnya ya. Nah, istilah pada pola bilangan yang perlu kalian tahu adalah kata suku sama dengan urutan bilangan atau simbolnya adalah U besar. Adapun istilah suku ke N sama dengan urutan bilangan ke N atau simbolnya UN. Misalnya Ibu punya angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, 1 itu disebutnya suku pertama atau U1, 3 itu suku kedua atau U2, 5 itu suku ketiga atau U3, dan 7 adalah itu U4 atau suku keempat. Kalian pahami baik-baik ya. Nah, sekarang kita tentukan yuk suku pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola berikut. Nah, di sini ada pola bilangan ganjil dan ada pola bilangan genap. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita jawab dari pertanyaan video selanjutnya. Untuk menentukan suku pola bilangan, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari mana nih yang harus kita tentukan? Kita lihat dulu U1 sama U2-nya. Angka 1 ini disebutnya U1. Angka 3 disebutnya U2. Nah, jika kamu sudah menentukan U1, U2, maka kamu bisa menentukan 3 pola bilangan selanjutnya. Misalnya, kamu lihat dulu pola bilangan dari 1 ke 3. Nah, dari angka 1 ke 3 ini, untuk menentukan U kedua, berarti kan ini harus ditambah 2. Nah, U2 ke U3 ditambah berapa? Ditambah 2. U3 ke U4 ditambah 2. Maka untuk menentukan U5, U6, U7, kalian harus tambah 2 dari bilangan sebelumnya. 7 ditambah 2, 9. 9 ditambah 2, 11. 11 ditambah 2, maka 13. Nah, untuk menentukan bilangan selanjutnya, kamu itu harus tahu pola bilangan di awal dulu nih, terutama U1 dan U2-nya. Nah, setelah sudah kalian isi bilangan selanjutnya, kalian juga harus tahu disebut pola bilangan apakah ini? Karena ini angkanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, termasuk angka-angka ganjil, maka ini disebut dengan pola bilangan ganjil. Oke, selanjutnya apa sih rumus bakunya? Supaya kita tahu nih bener gak ini hasilnya 3, ini hasilnya 9, ini hasilnya 13. Nah, rumus baku pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. UN, N itu apa? N itu adalah suku. Maka kalau mau mencari suku 4, U4 sama dengan 2N. 2, N-nya 4 ya. 2 dikali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita cari U4, berarti suku keempat. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 7. Sama, begitupun seterusnya.
ganjil tanpa harus mengurutkan satu persatu. Selanjutnya kita kerjakan soal yang kedua. Di sini pola bilangannya ada angka 2, 4, 6, 8, titik-titik dan titik-titik. Nah, kalian perhatikan lagi untuk suku pertamanya. Suku pertamanya ini ada angka 2 yang disebutnya 1 sama dengan 2. Angka 4 disebutnya suku ke-2. Berarti 6 suku ke-3, 8 suku ke-4 dan seterusnya. Kita tentukan 3 bilangan selanjutnya. Nah, dari angka 2 ke 4 dulu nih. Angka 2 ke 4 kira-kira diapain ya? Ditambah 2. Dari 4 ke 6 juga sama, ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. Maka angka selanjutnya kira-kira berapa? Ada yang bisa menjawab? Aku. Coba kamu silahkan maju. Coba ya, dikerjakan. 8 ditambah 2, 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 2, 14. Nah, dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 11, 2. Nah, terima kasih sudah membantu. Siapa nih namanya? Ibu Salma. Dari kelas 83. Oke, terima kasih Ibu Salma. Nah, karena sudah diisi oleh Ummu Salma, inilah bilangan selanjutnya 10, 12, dan 11. Disebut pola bilangan apakah ini? 10, 12, 14 ya. Disebut pola bilangan apakah ini? Genap karena angkanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Tulis pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini juga punya rumus bakunya, yaitu UN sama dengan 2N. Misalnya kita cek, kita pastikan benar apa enggak nih. Kita cek U3, maka 2N sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Benar gak U3 nya 6? U1, U2, U3 sama dengan 6. Betul ya, berarti kita pastikan rumus bakunya adalah betul. Nah, setelah itu kalau kamu mau mencari U100, U1000, U2000, kalian nggak perlu nulis satu persatu. Kalau kalian rajin nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau simple, langsung tulis U100 sama dengan 2 dikali 100. Gitu aja. Oke? Oke anak-anak, selanjutnya kita tentukan pola bilangan berikut ini dengan menggunakan pola bilangan Pascal. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan pola bilangan berikutnya. Pola bilangan berikutnya sekarang adalah pola bilangan Pascal. Sama, sekarang kita tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola berikut ini. Ada angka 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, karena kita mau menentukan bilangan selanjutnya, maka kita harus tahu dulu polanya. Coba kita lihat ya. Polanya dari 1 ke 2. Nah, ini udah pastikan dikali 2. 2 ke 4 maka juga sama dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 pun dikali 2. Nah, barisan ini maka disebutnya adalah barisan bilangan Pascal. Nah, Pascal itu sendiri adalah ahli matematika dari Prancis. Nah, sebelumnya Ibu akan juga memperkenalkan dengan pola bilangan Pascal yang berbentuk dengan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu polanya adalah diawali dengan angka 1, 1, 1, 1, 2, 1. Pokoknya harus ditutup dengan angka 1. 1, 3, 3, 1. Nah, kok bisa dapat nih angka-angka tersebut dari mana ya? Nih, kita lihat. Angka 2 ini adalah dari 1 ditambah 1, maka hasilnya 2. Angka 3 ini berarti dari mana? 1 ditambah 2. Angka 3 ini juga sama, 2 ditambah 1. Begitupun seterusnya, 1, 4, 6,
4, 1. Yang penting harus ditutup dengan angka 1. Begitupun selanjutnya. Nah, terus barisan ini dimana kok nggak ada ya angka 4, 8, 16. Nah, barisan ini adalah barisan penjumlahan secara baris. Kita lihat ya, ini di awalnya angka 1. 1 sama 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 4. 1 tambah 2 tambah 1. 4. 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 8. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 adalah 16. Begitupun selanjutnya. Untuk mendapatkan angka 32, begitupun selanjutnya. Gitu. Nah, ini disebutnya bilangan Pascal. Segitiganya dari mana, Bu? Kita tarik segitiganya. Nah, segitiganya dari angka 1 yang ada di setiap pinggir-pinggirnya. Nah, gitu. Ini disebutnya bilangan Pascal. Cukup dipahami ya? Oke, baik. Sekarang kita menentukan suku pola bilangan khusus persegi. Kita simak video berikut ini ya. Oke, anak-anak, baik. Sekarang Bu Irni akan menjelaskan tentang menentukan suku pola bilangan persegi. Kenapa sih disebut pola bilangan persegi? Karena bentuknya seperti persegi. Nah, sekarang kita tentukan kalau yang pertama ini adalah disebutnya U1. Yang ini U2. Yang di sini U3, U4 dan U5. Nah, sekarang sudah ketahuan nih suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Sekarang bagaimana sih Bu kalau kita mau tahu suku ke-10 misalnya? Kita yang ditanyakan adalah U10, berarti kan suku ke-10. Yang harus pertama kalian lakukan adalah analisa rumus dulu nih. Nah, kita analisa dulu sekarang. Kita lihat suku pertamanya adalah 1, U1-nya 1 ya. U2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. U3-nya ada 9. U4-nya ada 16. U5-nya ada 25. Total ini adalah banyaknya lingkaran atau bulat-bulatan yang ada pada di perseginya. Selanjutnya, setelah sudah kalian analisa rumus, maka baru nih kita analisa rumus bakunya. Kalau di sini U1 sama dengan 1, berarti kan sama aja seperti 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti U2-nya kuadrat juga kan? 2 kuadrat sama dengan 4. Maka U3-nya 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3, 9. U4-nya 4 ya, 4 kuadrat sama dengan 16. U5-nya 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau udah seperti ini, misalnya U5 sama dengan 5 kuadrat, maka kalau misalnya ibu tanya UN sama dengan N kuadrat. Nah, ini rumus bakunya. Kalau sekarang ditanyakan U10, berarti U10 sama dengan 10 kuadrat. 10 kali 10 sama dengan 100. Ketemu kan? Mudah sekali ya untuk dipahami. Oke, selanjutnya kita menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Yuk simak video berikut ini. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita tentukan lagi suku pola bilangan pada persegi panjang. Nah, untuk kali ini yang pertama harus kalian lakukan adalah, kalian masih ingat gak sih rumus luas persegi panjang? Nah, rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan panjang dikali lebar. Nah, betul. Sekarang kita lihat nih, kita tulisin dulu ya.
Ini disebutnya U1, ini U2, U3, U4, dan U5. Nah, setelah itu maka kita analisis nih rumusnya. Sekarang kita lihat yang pertama U1. U1 panjangnya 2, lebarnya 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Betul ya, totalnya ada 2 buah lingkaran. U2 sama dengan panjangnya 3, lebarnya 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. U3 panjangnya 4, lebarnya 3. Panjangnya 4, lebarnya 3. Panjangnya 4, lebarnya 3, maka 12. U4 panjangnya 5, lebarnya 4. Panjangnya 5, lebarnya 4. 5 kali 4, 20. U5 panjangnya 6, lebarnya 5. 6 kali 5, 30. Nah, betul ya. Jadi U1 totalnya 2, U2 6, U3 12, U4 20, dan U5 adalah 30. Nah, setelah seperti ini, maka kita cek buat rumus bakunya. Kalau rumus baku dari luas dari pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N tambah 1 dikali N. Nah, ini rumus bakunya pada persegi panjang. Kita cek U1. U1 sama dengan, berarti kan 2 itu kan dari 1 tambah 1 sama dengan 2 dikali 1, hasilnya 2. U2 dari 2 tambah 1 dikali 2, hasilnya 6. U3 berarti 3 tambah 1 dikali 3. U4 4 tambah 1 dikali 4. U5 5 tambah 1 dikali 5. Sekarang ibu tanya, kalau ibu menanyakan U10, berarti kan 10 ditambah 1 dikali 10. 10 tambah 1 11 dikali 10 sama dengan 110. Berarti suku ke 10 adalah 110. Oke, bisa dipahami? Gampang ya. Yang terakhir, kita akan menentukan suku pola bilangan segitiga. Yuk kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Ibu akan menjelaskan tentang suku pola bilangan pada segitiga. Nah, untuk segitiga ini, sebenarnya kalau kalian sudah belajar tentang pola bilangan persegi panjang, akan lebih mudah untuk menentukan pola bilangan pada segitiga. Kok bisa, Bu? Ya, kita coba aja dulu ya. Kita lihat nih, yang pertama ini kita sebutnya U1, ini U2, ini U3, dan ini U4. U1-nya totalnya 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10. Nah, kalau kita lihat di sini ada pola bilangan 1, 3, 6, 10. Kalau kita tadi masih mengingat nih, yang persegi panjang, itu kan angkanya 2, 6, 12, 20. Kita perhatikan ya. 1 adalah setengahnya dari 2, 3 adalah setengahnya dari 6, 6 setengahnya dari 12, 10 setengahnya dari 20. Betul ya? Nah, kalau udah tahu seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui rumus bakunya. Rumus bakunya adalah UN sama dengan N tambah 1 dikali N. Nah, ini kan rumus tadi pola bilangan persegi panjang. Karena segitiga merupakan setengah dari persegi panjang, maka dibagi 2. Nah, ini rumus bakunya untuk pola bilangan segitiga. Percaya gak nih? Kalau nggak percaya, kita buktiin aja. Kita buktiin dari U2. Berarti U2 sama dengan 2 ditambah 1 dikali 2 dibagi 2. Karena ini 2 sama 2, kita coret aja ya. Jadi 2 tambah 1, 3. Betul? U2-nya adalah 3. Masih belum percaya juga, sekarang kita cek U4.
U4 sama dengan 4 ditambah 1 dikali 4 dibagi 2. 4 ditambah 1 5 dikali 4 dibagi 2. Maka 20 dibagi 2 adalah 10. Sudah terbukti ya kalau U4-nya adalah 10. Sekarang gimana kalau ibu mau mencari U10? U10 sama N-nya adalah 10 ditambah 1 dikali 10 dibagi 2. 10 tambah 1 11 dikali 10 dibagi 2. Maka 110 dibagi 2 hasilnya 55. Nah, jadi untuk suku ke-10 pada pola bilangan segitiga adalah 55. Mudah kan? Oke, itulah pembahasan tentang mengenal pola bilangan. Semoga kalian dapat memahami dengan mudah ya. Terima kasih sudah menonton.